Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Agung Pamungkas dari kelas 1B Hukum Pidana Islam. Saya akan menjelaskan apa itu present participle dan past participle. Harus kita ketahui dulu apa itu present participle. Present participle sering digunakan dengan menggunakan verb ing, dan paling banyak digunakan dalam kalimat continuous tense atau karena tambahan verb ing-nya. Contohnya, running. Walking, dan sitting, dan banyak lagi yang lainnya. Bila present participle diawali dengan to be, kalimatnya menjadi bentuk continuous tense. Contohnya adalah seperti ini. I am typing on the phone. Dan juga kalau misalkan memakai dengan was, dengan ing, she was dating the football captain. Dan seperti yang Anda lihat, seperti inilah contoh kalimat yang bentuknya continuous tense. Ciri lainnya yang wajib kamu perhatikan seperti coiperian adalah present participle seringkali muncul setelah objek dari verb of tense. Hear, see, watch, feel, notice, smell, find, live, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai adjective atau adverb. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Maaf, Contohnya seperti ini. I am typing on the phone. I feel the floor shaking. Contoh kedua, kalimat kedua adalah I hear the wall cracking. Dia memakai kata hear dan kata-kata akhirnya menggunakan ing. Terus nih, coiperian kalau present participle muncul di awal kalimat, sesungguhnya kalimat tersebut punya banyak arti. Simak beberapa kalimat ini ya, seperti walking around the mall. I met my old friend. Dalam kata walking di atas tergantung makna while atau sedang. Kalimat tersebut juga bisa ditulis ulang menjadi while I was walking around the mall, I met my old friend. Dan kata yang kedua adalah having completed the study group.
Faya went home with her bike. Itu yang disebut juga artinya adalah after Faya had completed the study group, she went home with her bike. Ada juga contohnya yang kalimat ketiga, being pregnant, my mother had her dinner brought to the bedroom. Kata being di atas berarti because. Kata being berarti because. Since as for, jika ditulis diulang menjadi because my mom was pregnant, she had her dinner brought to the bedroom. Kemudian yang patut kamu yang kita ingat lagi adalah present participle bisa menggantikan adjective clause dalam relative pronoun, artinya pelaku dalam kalimat pertama sama dengan kalimat kedua. Contohnya adalah, here is the magazine which give full information about new hairstyle. Atau bisa juga disebut, here is the magazine give full information about new hairstyles. Dan kata-kata yang kedua yaitu, I saw Megan Who is styling. Atau juga bisa juga disebut I saw Megan styling. Itu yang saya sebutkan adalah contoh apa itu present participle dan contoh-contoh kalimat yang saya sebutkan. Dan juga ada lagi yang selanjutnya saya akan jelaskan past participle. Oke, saya akan menjelaskan apa itu past participle. Past participle atau passive participle punya beberapa fungsi. Seperti tadi, quick variant. Misalnya, past participle adalah verb 3 bila diawali dengan to be. Kalimat akan menjadi passive sentence. Contohnya adalah, contoh kalimat yang untuk menggunakan to be past participle yaitu, I was fondled by my mom. Contoh kedua adalah, the baby was annoyed by the motorcycle. Dan juga saya akan menjelaskan yang kedua digunakan untuk menggantikan anak kalimat pengganti kata sifat atau relative clause yang sifatnya pasif. Maka jadi seperti ini, the car which was broken by dad has not been repaired yet. Atau juga bisa disebut, the car broken by dad has not been repaired yet. Dan itu juga menyatakan cause dan effect atau sebab dan akibat. Because the house in surrounded by terrace in has cool air. Atau juga disebut kata-kata yaitu, surrounded by the trash, the house has cool air.
Dan juga contoh-contoh soalnya juga yang seperti ini, yang I was pounded by my mom, the baby was annoyed by the motorcycle. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.